Guten Morgen dari Salzburg. So guys, sekarang kita akan memulai hari ini untuk bertualang di Salzburg, di kotanya. Kemarin kita udah ke Hallstatt, udah keliling-keliling Hallstatt, dan sekarang mau keliling-keliling kota Salzburg. Mau kemana aja kita? Ikutin terus. So guys, pagi ini kita mulai dengan menunggu bus dan udah lengkap dengan pakaian musim dingin dengan jaket yang tebal, pakai shawl dan pakai koplok. Ready untuk cuaca hari ini, semoga cuaca hari ini cerah. So guys, sekarang kita udah ada di Stadtzentrumnya Salzburg. Yeay! Destinasi pertama kita ke Mozart House. Wohnhaus. Genau. Dan di sini banyak turis. Ini dia tempatnya di depan kita. Itu dia Mozart Geburtshaus. Guys, kita masuk ke ruangannya. Kita naik ke atas. Pertama kita tunjukin karcis atau beli karcis di sini, tiket. Tapi karena kita udah punya kartu, ya tinggal tunjukin aja guys. Nah, kita udah beli online, bentuknya kayak gini, dan tinggal tunjukin aja ke depan, tinggal nunjukin barcode tadi atau tiket tadi ke mbak-mbaknya itu, petugasnya. Sini kita bisa lihat ada dapurnya kayak gini bentuknya gengs. Secara keseluruhan bentuknya kayak gini. Ini tempat kerjanya atau tempat belajarnya, ini koridor, terus ini kitchen yang tadi kita lihat, terus ini tempat tidur. Nah, kita lagi ada di sini nih. Terus ada living room, ada kabinet di sini. Jadi yang di sini adalah tempat tidur, kamar tidur. Guys, ini di tembok ada silsilahnya Mozart. Ini suratnya atau kayak tulisannya bapaknya Mozart, ayahnya Mozart, waktu Mozart itu lahir guys. Itu tanggal 27 Januari jam 8 malam. Lihat tulisan tangannya guys. Oh, tipikal tulisan tangan zaman dulu ya. Ini fotonya Mozart waktu kecil guys. Ini ada keterangannya di sini. Ini foto ayahnya Mozart, Leopold Mozart. Nah, ini ibunya Mozart, namanya Anna Marie Mozart. Yang ini saudara perempuannya Mozart guys, namanya Marie Anna Nannerl. Dan guys, ini dia biolanya Mozart. So guys, yang di ruangan ini adalah lukisan-lukisannya Mozart. So, maksud aku lukisan Mozart, bukan dia yang lukis, tapi orang lain yang lukis. Contohnya ini, pelukisnya ini. Lanjut kita ke exhibition room. Oke guys, next destination wohin katakomben itu yang horor guys. Goa lebih ke Goa situ. Tapi aber gibt es auch dort Katedral auch, oder? Ja, ada Katedral. Vielleicht eine Katze. Ich habe so viele Münzen. Für was? Was für Münzen? Nein, so Katze anzünden. Oh my God. Ich habe so viele Münzen. Ya oke, super. Oke, jadi next destination adalah katakombe. So ungefähr wie viele Minuten dan welkom wir? Ungefähr sebentar doang sih guys, nggak tahu sih berapa menit, tapi nggak jauh dari Mozart Geburtshaus.
katakomben. Dan ini dia jalan masuknya. Ini dia guys, katakomben. Horor. Kemarin di Hallstatt juga ke kuburan. Sekarang wisatanya ke kuburan lagi. Ini kita wisata kuburan atau gimana? Temanya tema horor apa gimana? Lihat itu di belakang. Mentang-mentang baru Halloween. Jadi wisatanya wisata makam. Guys, karena kita lagi ada di makam, lihat di sekitar kita nggak boleh pecicilan guys. Tuh. Tapi jujur ya, makam-makam di sini tuh dihias banget guys, lihat deh, cantik-cantik gengs. Tuh. Nggak kelihatan, yang di sebelah sana. Oke geng, sekarang next destination ke Weihnachtsmuseum atau Museum Natal di Salzburg. Nah ini dia tempatnya, tapi sayangnya kita nggak boleh ngerekam atau ngambil foto. Oke, sampai di sini aja. Nanti akan aku ceritain ya guys. So guys, kita udah selesai dari Weihnachtsmuseum. Ya, terus di dalam itu apa yang kita lihat, karena kita nggak boleh videoin, jadi aku ceritain aja. Di sana ada banyak koleksi dari advent calendar dari zaman yang jadul sampai banyak kan zaman yang jadul ya, karena museum namanya juga. Dan itu macam-macam. Jadi dulu itu advent calendar itu cuma kayak cerita gitu, apa lebih ke cerita. Kalau sekarang kan lebih ke hadiah di dalamnya kan, kayak coklat atau permen atau macam-macam deh hadiahnya. Lebih berkembang gitu. Kalau dulu tuh lebih ke cerita apa gitu, kayak ada temanya khusus gitu, dan temanya bertemakan Natal kayak gitu. Terus ada juga kayak apa tadi, Weihnachtsbaum, pohon Natal yang dekorasinya beda-beda macam-macam kayak gitu, dari tahun ke tahun beda gitu. Terus ada juga Weihnachtskart atau kartu Natal yang pokoknya itu tuh kalau dilihat tuh memorable banget guys. Dulu juga zaman kecil kayak kita kan juga aku terutama ya ngirim kartu Natal ke keluarga dengan foto-foto atau gambar-gambar yang hampir mirip kayak yang ada di museum. Jadi itu bener-bener kayak nostalgia, lucu banget, cantik-cantik. Banyak deh pokoknya koleksinya, dan menyenangkan banget di sana. Setengah jam nggak kerasa udah ngelilingin semuanya, kayak 2 tingkat gitu. Terus ada juga pohon Natal yang dihias yang gede banget gitu. Jadi kayak ada satu ruangan untuk satu pohon Natal itu. Cantik, semuanya cantik, dan itu worth it banget guys dikunjungi, recommended sekali untuk dikunjungi. So sekarang kita ke Wohin ya, Katakomben ya. So tungguin keseruan kita di Katakomben. So guys, kita naik tangga ke atas. Bist du bereit? Naik ke atas. Turun. Kita naik tangga. Dari sini kita bisa lihat pemandangan di luar guys. Aku agak takut guys karena tinggi. Lihat tuh, dari jendela kita bisa lihat ke luar. Lihat nih, kita masuk kan. Tuh, ruangannya kayak gitu. Dan Warnweiter ada Laufenweiter guys. Naik lagi ke atas, OMG. Oh my god. Sind Aussicht. Lihat ini, kita ke dalam, makin ke atas guys. Oh my god, terus nih mainan. Malah ditakutin. Naik ke atas, lihat tuh batu-batuan gitu guys. Untung ada pegangannya nih. Aduh, sumpah ini bukan destinasi turis tipe aku ini mah. Guys. Ya, tetap. Guys, jadi itu ada mereka
ada tulis nungguin aku naik karena aku jalan lambat banget guys. Aduh sumpah ini, tapi ini menakutkan banget sih tempat ini. Gak ngerti lagi kenapa bisa ada orang yang suka ke tempat wisata kayak gini guys. Ini aku ngomongnya pelan-pelan karena kayak rasanya gak nyaman gitu guys di sini. Ya Allah. Lihat tuh. So guys, ini aku nggak tahu ini apa. Tuh. Terus ini aku juga nggak tahu ini tempat apa. Serius, aku nggak ada ide. Nah, di tembok ada tulisan kayak gini guys, tapi aku nggak ngerti nih artinya apa. Terus kayak gitu deh. Udah nggak ada penjelasan lainnya guys. Serius, aku nggak tahu itu tulisan apa dan yang di sebelah sana itu bangunan apa atau untuk apa. Aku nggak tahu, nggak ada info dan nggak nyari info juga. Udah pokoknya sampai sini aja, terus udah kita balik turun. Lihat jalan turunnya tuh terjal banget. Mau ngomong terjal aja jadi terjun. Saking tingginya guys. Oke. Tuh kita turun untuk bawah. Oke. Sumpah, kita harus jalan lagi tuh. Lihat itu. Wir waren dort. In diesem Fenster. Von unten ist es besser. Von unten ist es besser. Oke. Da waren wir. Oke guys, penjelasan dari bawah ya guys. Tadi kita di situ, yang kepala kita bisa keluar atau Ya, bisa betul, ngelihat Mbak, dari di terase. keluar. Ada tuh Mister, ya genau, Ada yang itu di sebelah terase. situ. Terus ada lagi. Bleibe drin. Terus itu yang jendela di atas itu kita ke sana tadi. Jadi bayangkan guys, kita tadi turun dari bawah sini cuk naik ke atas, terus lanjut lagi naik ke atas itu sampai ke jendela kaca di atas itu yang 3 dry Fenster, oder? Ja. Das sind die Fenster und hier ist die Tür, das Holz da unten. Und dann die drei Also. Fenster. So, oke, itu yang bawah itu posisi pintu und Fenster di zwei. Ja. Itu jendelanya. Oh my god, setinggi itu guys kita mendaki. Next destination kita mau naik lift ke atas. Aku nggak tahu ini lift mau kemana. Tiba-tiba dia ngide gitu kan, ikutin aja dah. Kita lagi ada di dalam ini guys, dalam gunung. Lihat tuh. Ini lift naik ke atas. So kita nunggu lift mau naik ke atas. Wir fahren hoch, oder? Ja. Kann das sein? To the Salzburg City level. So. Und nun? Jadi kita naik naik lift ini 30 detik sampai ke atas gunung. Oke, sekarang udah berhenti. Willkommen am Mönchberg, Museum der Moderne Salzburg. Welcome to the Mönchberg. Ke atas. Tada! Jadi dari sini kita bisa lihat Salzburg dari ketinggian. Lihat di belakang aku. Kita lagi ada di depan sungai Salzburg. So, lanjut lagi destinasi berikutnya, nggak tahu yang keberapa, ke Mozart Wohnhaus. Ini dia. So guys, kita udah ke Wohnhausnya Mozart. Terus di dalam kan tadi ada yang lagi ada perform gitu ya, musik gitu, main piano gitu. Tapi kita nggak boleh ngerekam kan, nggak boleh ngerekam. Terus ya udah kita lihat lagi lah ke dalam, maksudnya ke museumnya, ke Wohnhausnya Mozart itu. Banyak sih, kayak banyak ruangan-ruangan gitu. Tapi sepanjang itu aku ngelihat kayak ini secara pribadi aja ya, menurut aku nggak tertarik sih, nggak menarik gitu, nggak menarik. Lebih menarik yang Geburtshausnya Mozart dibandingin yang Wohnhausnya. Segitu aja ceritanya untuk Wohnhaus Mozart ini.
di dalam sayangnya nggak bisa ngerekam, jadi aku nggak bisa ngevideoin dan emang nggak ada yang spesial juga, maksudnya buat aku personal ya, nggak tahu kalau yang lain. Oke, segitu dulu. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Mirabel Garden atau bahasa Indonesianya Mirabel Garden, Taman Mirabel. Udah? Ya. Ja. So, di belakang kita itu Mirabel Garden. Dulu ini jadi tempat syutingnya The Sound of Music. So, lihat bunga-bunganya. Terus di belakang kita itu kayak apa sih? Jadi kayak karpet gitu guys. Aku tunjukin ya. Tuh. Nah, ini kalau musim semi dia ada air mancurnya guys, dan pohon-pohon ini dia tuh udah berguguran karena sekarang musim gugur. So guys, ini pemandangan di Mirabel Garden. Tuh banyak turis, walaupun November musim dingin, udah masuk musim dingin, tapi turis tetap rame. Nah, ini suasana di depan kita, lihat kabutnya tebel banget tuh di depan. Ini di seberang sana, di sebelah sana turisnya rame. Hai geng, sekarang udah sore, udah nggak tahu lagi berapa destinasi yang udah kita kunjungin. Pokoknya satu hari ini tuh keliling Salzburg dan sekitarnya nih, Salzburg aja. Dan sekarang kita balik lagi ke kota sentrum, ke stad sentrumnya. Ja. Ya. Ya. Untuk keliling-keliling lagi di sini. Dan ini udah suasana malam, lampu-lampu udah nyala, terus mau makan malam juga di sini gitu. Pokoknya ikutin terus, kita mau jalan-jalan sekitar kota. Nah, ini suasana malam di stad sentrumnya Salzburg. Makin malam suasananya makin meriah, biar tuh rame. Ja. Lihat gengs, Krusebeer. Käse. Oke guys, sekarang kita lagi ada di tengah kota, entah di mana ini. Lihat itu pasar, kayak pasar gitu, semacam pasar Natal tapi bukan. Cuma banyak kayak stand-stand gitu yang berdiri, dan mereka jualan macam-macam, hotdog, jual souvenir juga khas Salzburg. Terus di belakang kita bunga. Ja, genau, guck. Ich kaufe 4. Ada juga yang jual keju, raisin. Pardon. Guys, lihat guys, ini tasnya lucu banget. Bentuknya kayak toko sushi. Tuh. Nah, yang ini kayak toko vintage gitu. Ini ada yang bentuknya alat musik, kayak trompet. Ini juga cantik nih, kayak apa namanya, kayak kafe-kafe di Paris. Ini juga ada yang cantik tokonya, lihat, serba Weihnachten atau serba Christmas. Christmas in Salzburg.
Guys, kita udah selesai dinner. Kenyang. So gengs, kita udah jalan-jalan seharian ini keliling Salzburg. Dari mana aja tuh? Udah aku nggak tahu lagi kemana aja kita seharian ini. Dan terakhir kita makan malam. Dan sekarang kita lagi nunggu bus mau pulang ke hotel. Ciao ciao, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Cuy.